Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan berkesempatan untuk menyampaikan materi mengenai sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa reformasi. Berikut daftar materi yang akan kita sampaikan. Sebelum dimulai, saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam dari absen 17. Saya Muhammad Falah Akbar, absen 21. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Hanif, absen 22. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herdi Adam, absen 23. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Tarik, absen 25. Saya Zahrani Salsabila, absen 35. Dan inilah presentasi kami. A. Masa akhir Orde Baru. 1. Krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Pada masa Orde Baru, kehidupan politik sangat represif. Ciri-ciri kehidupan politik yang represif diantaranya: 1. Setiap yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh menentang NKRI. 2. Pelaksanaan 5 paket undang-undang politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa. 3. KKN yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya. 4. Pelaksanaan dui fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga sipil untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. 5. Terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintah Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik. Dalam bidang hukum pun pemerintah melakukan intervensi. Bahkan hukum sering jadikan alat pembenaran para penguasa. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik, menegakkan pelaksanaan hukum dan pelaksanaan pembangunan ekonomi telah melahirkan krisis kepercayaan. Kronologi gerakan reformasi dapat dipaparkan sebagai berikut. 1. Sidang Umum MPR, Maret 1998. Memilih Soeharto dan B.J. Habibie untuk menjadi wakil presiden dan presiden. Presiden Soeharto membentuk dan melantik Kabinet Pembangunan 7. 2 Mei 1998, para mahasiswa menggelar demonstrasi yang menuntut penurunan harga sembako, penghapusan KKN, dan mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan. 3. 12 Mei 1998, terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan 4 orang mahasiswa tertembak hingga tewas dan puluhan lainnya luka-luka. 4. 13-14 Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan. 5. 19 Mei 1998, para mahasiswa menduduki DPR dan MPR. 6. 19 Mei 1998, Harmoko sebagai pimpinan DPR dan MPR mengeluarkan pernyataan berisi anjuran agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. 7. 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto. Dan yang terakhir, 21 Mei 1998, pukul 10 di Istana Negara, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden RI di hadapan ketua dan beberapa anggota Mahkamah Agung. 2. Tuntutan dan agenda reformasi. Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku sesuatu tataan karena tataan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, baik karena tidak efisien maupun tidak bersih dan tidak demokratis. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda, yaitu: pertama, suksesi kepemimpinan nasional. Kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, pemberantasan KKN. Keempat, menghapus difusi ABRI. Kelima, penegasan supremasi hukum. Keenam, pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. B. Perkembangan politik dan ekonomi. 1. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Ketika Habibie naik sebagai presiden, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi terburuk.
Tugas Presiden B.J. Habibie adalah memimpin pemerintahan untuk menyiapkan dan melaksanakan agenda reformasi. Dalam pidato pertamanya pada tanggal 21 Mei 1998, B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi. Beberapa poin penting dari pidato tersebut: 1. Memperbarui berbagai perundang-undangan. 2. Meninjau kembali undang-undang subversi. 3. Menghilangkan praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. A. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Sehari setelah dilantik, B.J. Habibie telah berhasil membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet Reformasi Pembangunan terdiri dari 36 menteri, yaitu 4 menteri negara dengan tugas sebagai menteri koordinator, 20 menteri negara yang memimpin departemen, dan 12 menteri negara yang memimpin tugas tertentu. B. Sidang Istimewa MPR 1998. Pada 10-13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Hasilnya antara lain: terbukanya kesempatan untuk mengamandemenkan UUD 1945 tanpa melalui referendum. Yang kedua, pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib. 3. Masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya sampai 2 kali masa tugas masing-masingnya 5 tahun. 4. Agenda reformasi politik meliputi pemilihan umum, ketentuan untuk memeriksa kekuasaan pemerintah, pengawasan yang baik, dan berbagai perubahan terhadap difungsi ABRI. Yang kelima, mendorong kebebasan mengeluarkan pendapat. C. Reformasi bidang politik. Pencabutan pembatasan partai politik. Dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik, sudah tercatat sebanyak 80 partai politik dibentuk. Menjelang pemilihan umum, partai politik yang terdaftar mencapai 141 partai. Setelah diverifikasi oleh KPU menjadi sebanyak 95 partai, dan yang berhak mengikuti pemilihan umum sebanyak 48 partai saja. Pemerintah juga telah mencabut larangan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan mengadakan rapat umum. D. Pelaksanaan Pemilu 1999. Pemilu 1999 adalah penyelenggaraan pemilu multipartai. Sebelum menyelenggarakan pemilu, pemerintah mengajukan RUU tentang partai politik, tentang pemilu, dan tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. E. Pelaksanaan referendum Timor Timur. Di berbagai forum internasional, posisi Indonesia selalu dipojokkan. Indonesia tidak memiliki pilihan kecuali berupaya menyelesaikan masalah Timur Timur dengan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat internasional. Dalam perundingan tripartit, Indonesia menawarkan gagasan segar, yaitu otonomi yang luas bagi Timur Timur. Gagasan itu disetujui oleh Portugal, namun dengan prinsip yang berbeda, yaitu otonomi luas ini sebagai solusi bukan solusi akhir seperti yang ditawarkan Indonesia. Pihak-pihak yang tidak menyetujui integrasi tetap menginginkan dilakukannya referendum untuk memastikan rakyat Timur Timur memilih otonomi atau kemerdekaan. F. Reformasi bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi Presiden B.J. Habibie dilakukan dengan mengikuti saran-saran dari Dana Moneter Internasional dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Reformasi ekonomi mempunyai 3 tujuan utama, yaitu 1. Merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. 2. Memperkuat basis sektor real ekonomi. 3. Menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis. Secara perlahan, Presiden Habibie berhasil membawa perekonomian melangkah ke arah yang jauh lebih baik. G. Reformasi bidang hukum. Penyempurnaan Undang-Undang Dasar dipandang penting untuk menjamin agar pemerintah di masa-masa yang akan datang semakin mengembang. Pada era pemerintahan B.J. Habibie, ketetapan MPR nomor 11 tahun 1978 mengenai keharusan dilakukannya referendum terlebih dahulu sebelum diberlakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar dicabut. Pada 20 Oktober 1999, rapat paripurna ke-13 MPR dengan agenda pemilihan presiden dilaksanakan. Beberapa calon diantaranya adalah Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Yusril Ihza Mahendra. Lewat partai-partai Islam, Abdurrahman Wahid memenangkan pemilihan presiden. Ia mengungguli Megawati yang didukung oleh PDIP. 2. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Perjalanan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid diawali dengan pembentukan Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini yakni PKB.
Golkar, PPP, PAN, PK, dan PDI. Awal pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan dua departemen, yaitu Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Pembubaran Departemen Penerangan merupakan salah satu upaya untuk melanjutkan reformasi di bidang sosial dan politik. Reformasi di bidang hukum dan pemerintahan. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan Indonesia. Amandemen ini sekaligus mengubah pelaksanaan proses pemilihan umum. Selain amandemen tersebut, upaya reformasi di bidang hukum dan pemerintahan juga menyentuh ABRI, yaitu terdirinya dari TNI dan Polri. Pemisahan TNI dan Polri merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi masing-masing unsur tersebut. Pencapaian lain pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah memulihkan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka yang beragama Konghucu. Presiden Abdurrahman Wahid berupaya mengurangi campur tangan negara dalam kehidupan umat beragama, namun di sisi lain ia justru mengambil sikap yang berseberangan dengan sikap partai politik. Presiden Abdurrahman Wahid yang cenderung mendukung pluralisme ini merupakan titik awal munculnya penolakan terhadap kebijakan dan gagasannya. Presiden Abdurrahman Wahid mencabut TAP MPRS nomor XXV tahun 1966 tentang anggaran terhadap Partai Komunis Indonesia, penyebaran Marxisme dan Leninisme. Akhirnya Presiden Abdurrahman Wahid mengurangi niatnya untuk membantu rencana gagasan ke sidang tahunan MPR tahun 2000. Selain melaksanakan komunisme, Presiden Abdurrahman Wahid ingin membuka hubungan dagang dengan Israel. Membuka hubungan dagang dengan Israel sama saja dengan melanggar apa yang tertuntut pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Megawati merupakan Presiden wanita Indonesia pertama dan sejarah Indonesia, dan beliau merupakan anak dari Presiden Indonesia pertama Soekarno. Megawati merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Reformasi bidang hukum dan pemerintahan. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 10 November 2001. 1. Perubahan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden. 2. Pembatasan wewenang MPR, kesejajaran kedudukan antara presiden dan DPR, kedudukan DPD, penetapan APBN yang diajukan oleh presiden, dan penegasan wewenang BPK. 3. Upaya pemberantasan KKN. Di masa ini juga dikeluarkan Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. B. Reformasi bidang ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1998 belum dapat dilalui oleh dua presiden sebelum Megawati, sehingga pemerintahannya mewarisi berbagai persoalan ekonomi yang harus dituntaskan. 1. MPR berhasil mengeluarkan keputusan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi di masa reformasi, yaitu TAP MPR RI nomor 4 MPR nomor 4 1999 tentang garis-garis besar haluan negara 1999-2004. 2. Keberhasilan pemerintahan Presiden Megawati adalah rendahnya tingkat inflasi dan stabilnya cadangan devisa negara, nilai tukar rupiah relatif membaik dan berdampak pada stabilnya harga-harga barang. 3. Namun berbagai pencapaian di bidang ekonomi pemerintahan Presiden Megawati mulai menunjukkan penurunan pada paruh kedua pemerintahannya. Pada pertengahan tahun 2022 sampai 2003, nilai tukar rupiah yang sempat menguat hingga 8.500 per dolar. 4. Kebijakan pemerintahan yang menaikkan harga bahan bakar minyak BBM dan tarif dasar listrik atau TDL serta pajak pendapatan negara menurunkan popularitas pemerintah. C. Disintegrasi dan kedaulatan wilayah. Upaya Presiden Megawati untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI juga diuji dua provinsi yang rentan untuk melepaskan diri adalah Provinsi Nanggoro, Aceh Darussalam, dan Papua. Presiden Megawati melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan
disintegrasi dan memperbaiki persentase pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah di kedua provinsi tersebut. D. Upaya pemberantasan KKN. Presiden Megawati belum berhasil melakukan penegakan hukum law enforcement. Berbagai kasus KKN masih belum terselesaikan, namun keseriusan pemerintahan untuk menerangi tindak pidana korupsi tercermin dari 1. Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. 2. Pengeluaran produk hukum tentang Tipikor diikuti dengan dikeluarkan berbagai produk hukum lain seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dan masih banyak lagi. Yang keempat ada pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Tidak lama setelah terpilih, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri segera membentuk susunan kabinet pemerintahannya yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu. Yang pertama ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak krisis yang dialami bangsa pada tahun 1988, kondisi perekonomian masyarakat Indonesia belum pulih. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya sejumlah bencana alam, terutama tragedi tsunami di Aceh. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Kabinet Indonesia langsung membuat keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 mengenai rencana induk rehabilitas dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Aceh dan Kepulauan Nias, dan membentuk badan rehabilitas dan rekonstruksi yang terkena bencana tersebut. Yang kedua ada reformasi di bidang politik dan upaya menjaga kesolidan pemerintah. Salah satu upaya untuk menjaga kesolidan koalisasi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah membentuk sekretariat gabungan atau yang disingkat dengan Setgab antara Partai Demokrat dengan partai-partai politik lainnya yang mendukung SBY, bertujuan untuk menyatukan visi dan misi pembangunan agar arah koalisasi berjalan seiring dengan kesepakatan bersama. Yang ketiga ada upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri. Upaya internal yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan wilayah, mencegah terjadinya disintegrasi di wilayah konflik berkepanjangan di Aceh dan Papua yang belum juga berhasil diselesaikan pada masa pemerintahan presiden sebelumnya, sehingga Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk menyiapkan Geneva Agreement atau kesepakatan penghentian permusuhan. Tujuannya untuk menghentikan segala bentuk pertempuran sekaligus menjadi kerangka dasar dalam negosiasi damai di antara semua pihak yang berseteru di Aceh. Namun sayangnya belum menciptakan kedamaian sesungguhnya dikarenakan kurang dukungan dari DPR, militer, GAM, yaitu Gerakan Aceh Merdeka. Yang keempat adalah pelaksanaan pemilu tahun 2009. Karena masyarakat percaya kepada SBY, akhirnya SBY terpilih lagi menjadi Presiden RI periode kedua. Karena saat SBY menjabat sebagai Presiden, angka pengangguran turun drastis. Situasi dalam negeri semakin kondusif. Keberhasilan beberapa program pembangunan juga tidak terlepas dari adanya stabilitas politik, ekonomi, dan ketertiban, serta harmonis sosial. Yang kelima ada euforia berdemokrasi. Mereka berdemokrasi masa reformasi 1998 yang menumbangkan pemerintah Orde Baru memberikan ruang seluas-luasnya bagi perubahan sistem dan penerapan demokrasi di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru yang sangat sentralistik menimbulkan kesenjangan terutama bagi wilayah-wilayah yang dianggap kurang mendapat perhatian. Selain itu, pemilihan anggota legislatif dan pejabat eksekutif di daerah-daerah terutama para kepala daerah yang ditunjuk langsung oleh pemerintahan pusat meningkatkan rasa tidak puas terhadap pemerintah. Selanjutnya yang C, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang pertama, Nurtanio, industri dirgantara nasional. Perkembangan industri pesawat terbang berawal ketika Presiden Soeharto memanggil Habibie. Soeharto menugaskan Habibie untuk menyiapkan segala hal terkait pembangunan industri dirgantara nasional. Habibie mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Di PT Habibie inilah ia merancang dan mengembangkan berbagai industri strategi di Indonesia melalui Badan Perencana Industri Strategis. Dari BPIS ini kemudian dikembangkan industri pesawat terbang Nurtanio di Bandung. IPTN menghasilkan pesawat dan PT PAL berhasil membuat berbagai kapal laut. Industri pesawat terbang Nurtanio di Bandung mulai beroperasi pada tahun 1976. Dalam mengembangkan industri dirgantara ini, Habibie menggandeng industri-industri pesawat terbang di Eropa, misalnya MBB di Jerman dan CASA di Spanyol. Pertumbuhan IPTN mendorong industri-industri pesawat terbang dunia bekerja sama dengan IPTN. Selanjutnya yang kedua, teknologi komunikasi dan transportasi.
Yang pertama, teknologi komunikasi tanggal 16 Agustus 1976 yang merupakan awal revolusi teknologi komunikasi di Indonesia ketika pemerintah Orde Baru mengembangkan sistem teknologi komunikasi berbasis satelit untuk menghubungkan komunikasi di wilayah Indonesia yang luas. Sistem komunikasi satelit ini yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dikenal dengan sebutan Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa atau SKSD Palapa. Satelit inilah yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru dalam menyatukan wilayah Nusantara melalui komunikasi dan informasi. Di Indonesia, komunikasi telepon, telegraf, dan telex semakin lancar. Daya jangkau siaran TVRI dan RRI mampu menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan SKSD Palapa generasi awal dalam pengoperasiannya didukung dengan pembangunan 40 stasiun komunikasi di bumi. Yang kedua, teknologi transportasi. Pembangunan jalan bebas hambatan atau yang disebut juga dengan jalan tol pertama adalah pembangunan jalan tol Jagorawi. Jalan tol ini mampu mempercepat transportasi Jakarta ke Bogor dan juga ke Ciawi dan Puncak. Dalam rangka memperlancar perhubungan dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan jalan tol ini memanfaatkan teknologi sostro bahu. Teknologi tersebut memudahkan pembangunan jalan tol yang berada di jalur macet. Karena dalam pembuatan pilar-pilar jalan tol layang dibangun segaris dengan jalan dan diputar melintang jalan setelah pilar-pilar tersebut kering. Pembangunan jalan tol terus dikembangkan oleh pemerintah, sehingga panjang tol yang dimiliki Indonesia mencapai 553.418 km pada tahun 1997, baik dikelola oleh Jasa Marga maupun oleh swasta. Jalan-jalan tol tersebut mampu menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya lebih cepat. Selain teknologi sosro bahu, pembangunan jalan tol juga memanfaatkan teknologi cakar ayam seperti pembangunan jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta yang berada di atas rawa-rawa. Latar belakang revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan upaya peningkatan produksi pertanian di seluruh dunia dengan menggantikan teknologi pertanian tradisional ke yang modern. Revolusi hijau ini berfokus pada penuaan varietas bibit unggul, biji-bijian seperti gandum, padi, dan jagung. Upaya tersebut turut didorong dengan penggunaan pupuk kimia, agrokimia, pasokan air yang terkontrol, atau yang pada umumnya melibatkan irigasi, dan metode penanaman yang lebih baru dan lebih modern. Revolusi hijau di Indonesia. Yang pertama, swasembada beras. Revolusi ini terjadi di masa Orde Baru. Pada saat itu Indonesia mulai mengikuti kebijakan modernisasi pertanian. Tetapi Indonesia yang sangat luas ini sudah melakukannya sejak 1950-an. Demonstrasi massal atau yang disingkat dengan Demas adalah sebuah kegiatan yang memunculkan ide modernisasi di tahun 1960 oleh seorang mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Indonesia. Demas ini sebuah upaya untuk memaksimalkan hasil pertanian agar mendapat untung yang tinggi dengan prinsip modern dari kelompok petani tradisional yang diterapkan pada saat itu antara lain penggunaan varietas bibit unggul, pupuk kimia, pestisida, perbaikan tata cara bertanam, dan penyediaan sarana irigasi. Kemudian hal ini berkembang menjadi Panca Usaha Tani tahun 1964, disebut juga BIMAS atau Bimbingan Masyarakat. Yang kedua ada program BIMAS. Pemerintah melakukan penyuluhan pertanian dan pemberian kredit modal kepada para petani. Program BIMAS ini tidak menyasar petani sebagai individu, tapi lebih kepada kelompok petani. Selain kelompok petani tersebut dilatih untuk bertani secara lebih modern, mereka juga diberi modal dan subsidi untuk melakukan kegiatan bertani mereka. Yang ketiga, program INMAS. INMAS atau intensifikasi massal dilaksanakan pada tahun 1969. Bedanya INMAS dengan BIMAS adalah INMAS itu punya target pengoptimalan produktivitas lahan dan kualitas hasil pertanian. Yang diterapkan dalam INMAS yaitu pengelolaan lahan pertanian dengan sebaik-baiknya, terutama di lahan pertanian yang sempit dengan cara melakukan pengolahan tanah yang baik, pengairan yang teratur, pemilihan bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, serta pengolahan pasca panen. Yang keempat, mekanisasi.
dan diversifikasi pertanian. Hal ini adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan mesin-mesin pertanian modern. Contohnya dengan pemakaian mesin pengolah gabah. Sedangkan diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian agar hasil pertaniannya tidak hanya satu hasil. Dampak revolusi hijau. Yang pertama positif. Ada pada tahun 1979 dan 1985. Indonesia berhasil meningkatkan produksi pangan sampai dengan 49%. Lalu ada juga di desa yang tadinya belum mengenal uang, akhirnya mengetahui sistem uang. Dampak negatif revolusi hijau ini yaitu petani lokal yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan semua perkembangan teknologi dengan contoh pemakaian truk dan sebagainya. Dan yang keduanya, dampak negatifnya itu banyaknya buruh tani yang tergantikan oleh teknologi atau mesin. Lalu dampak perkembangan teknologi. Dampak positif dari perkembangan teknologi yang pertama, mempermudah dan mempersingkat proses pertukaran informasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Yang ketiga, memungkinkan pembelajaran online sepenuhnya. Yang keempat, dapat berkomunikasi dengan orang lain walaupun tidak berada di lokasi yang sama. Dampak negatifnya yaitu membuat candu terhadap gadget yang punya aplikasi di dalamnya. Yang kedua, berkurangnya sosialisasi antar manusia karena terlalu fokus kepada dirinya yang berinteraksi dengan gadget atau teknologi. Dan yang ketiga, meningkatnya jumlah pengangguran karena semakin banyak perusahaan yang pakai teknologi dibandingkan manusia. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.